Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Pertarungan sengit di Moskow. Hari mulai gelap. Salju tipis turun perlahan. Anwar melangkahkan kakinya dengan cepat meninggalkan stadion Prospek Mira. Ia memilih berjalan daripada naik tram. Ia ingin benar-benar merasakan dirinya menyatu dengan bumi Allah yang bersalju. Dan salju-salju turun sambil terus bertasbih kepada Allah. Anwar melangkah melewati jalan yang digenangi salju tipis. Pohon cemara araucaria bergoyang menggugurkan butiran-butiran salju dari pucuk-pucuk dedaunannya. Anwar semakin menggigil. Bibirnya terus berzikir. Masih 400 meter lagi jarak yang harus ia tempuh. Di depannya nampak Stadion Olimpiski yang atapnya putih oleh sepuhan salju. An terus berjalan. Tak lama kemudian, ia berbelok menyusuri jalan Dvora. Sedetik kemudian, kedua mata Anwar melihat kubah bulat di sudut komplek Olimpiski. Anwar semakin mendekat. Ia merasakan kebahagiaan luar biasa bahwa akhirnya ia melihat sebuah masjid. Di Moskow benar-benar ada masjid, dan yang ada di hadapannya adalah masjid yang cukup indah. Bangunan berwarna biru toska, kubah bulat, menara runcing dengan ujung bulat sabit. Itulah masjid agung bagi umat Islam di kota Moskow. Masjid paling besar di antara 5 masjid. Orang-orang menyebutnya Moskovsky Soborny Mechet atau Masjid Agung Moskow. Sementara orang-orang yang diada KBRI seperti Pak Amiruddin menyebut masjid itu sebagai Masjid Pusat Prospek Mira atau Masjid Prospek Mira. Ada juga yang menyebut Masjid Olimpiski karena terletak nempel dengan Stadion Olimpiski yang pernah menjadi tuan rumah Olimpiade Olahraga Sedunia tahun 1980. Di masjid, ada puluhan orang di dalam masjid yang sedang membaca Al-Quran dalam kelompok melingkar. Azan maghrib 5 menit lagi. Anwar mengambil air wudhu lalu membaca Al-Quran tak jauh dari lingkaran. Azan berkumandang, panggilan cinta dari Allah, begitu sejuk, begitu merdu. Anwar meneteskan air mata. Setelah berhari-hari di Moskow, baru kali ini ia mendengar suara azan. Dan baru kali ini juga ia akan sholat berjamaah di masjid. Di Moskow ada azan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Hati terasa damai. Suara imam masjid ketika membaca Al-Quran dalam sholat begitu menyentuh. Anwar merasakan sholatnya kali ini terasa sangat berbeda dan istimewa. Sholat berjamaah di tengah musim dingin di kota Moskow. Setelah sholat, sang imam membacakan 3 hadis dari kitab Sahih Bukhari, lalu menjelaskannya secara ringkas dalam bahasa Rusia. Setelah mendengarkan penjelasan sang imam, jamaah bubar. Ada yang sholat sunnah, ada yang keluar masjid, ada yang tetap duduk berzikir, dan ada yang membaca Al-Quran. Anwar sholat 2 rakaat lalu mendekati imam. Ia memperkenalkan dirinya kepada sang imam dan menyampaikan tujuannya berada di Moskow. Imam itu berusia sekitar 40 tahunan. Masih gagah. Ia berasal dari kota Kazan, Tatarstan. Namanya Haji Burhan. Jadi kamu pernah kuliah di Madinah? Tanya sang imam. Iya imam, jawab Anwar. Alhamdulillah, pernah belajar pada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Alhamdulillah pernah imam. Alhamdulillah aku bahagia berkenalan denganmu. Jika kamu ada waktu, bisakah kamu membantuku memakmurkan masjid ini? Insya Allah imam. Terus sekarang sedang menyelesaikan master bidang sejarah. Kamu ke Moskow ini dalam rangka penelitian untuk tetismu. Benar imam. Tentang apa?
Sejarah Islam di Rusia fokus pada kehidupan umat Islam Rusia di masa pemerintahan Stalin. Bagus itu, tapi kenapa pada pemerintahan Stalin saja? Agar lebih fokus, Imam. Kamu benar, aku juga pernah membuat tesis seperti kamu. Bachelor aku selesaikan di Universitas Damaskus, Syria, dan master aku selesaikan di Birmingham, Inggris dalam bidang hukum Islam. Oh, Masya Allah. Maksudku, kenapa di masa Lenin saja, tidak juga masa Stalin? Menurutku, kau akan tetap fokus sekalipun menggarap apa yang terjadi pada umat Islam di negeri ini pada masa Lenin dan Stalin. Pasti akan lebih mantap. Masukan dari Imam Burhan sangat saya pertimbangkan. Saya mendapat karunia tak terhingga bertemu Imam. Oh iya Imam, ini jamaah cuma segitu saja jumlahnya. Malam ini agak sedikit karena cuaca yang dingin sekali. Biasanya ratusan, bahkan ribuan. Kalau hari Jumat tidak muat, kalau Ramadan selalu penuh. Kita sedang merenovasi dan melebarkan beberapa sisi. Setelah ini kau mau kemana? Menunggu salat Isya terus pulang Imam? Tinggal di mana? Di sebuah apartemen di Vankilovskaya Tarevlok dekat stasiun Smolenskaya, dekat The White House Residence. Ya, di depannya Imam. Kalau begitu kau bisa ikut satu mobil dengan aku. Aku mau ke The White House Residence. Ada seorang teman lama saat kuliah di Birmingham dulu. Dia dari Spanyol, sedang menginap di sana. Aku ingin menemuinya. Terima kasih Imam, jazakallah khairah. Wa iyyakum. Anwar mengikuti Imam Burhan keluar masjid. Salju tipis sudah berhenti turun, tapi angin dingin tetap berhembus agak kencang. Udara dingin membuat Anwar mengatupkan rahangnya kuat-kuat dan giginya gemerutuk. Ia bersyukur memakai pakaian muslim dingin lengkap standar Rusia. Jika ia memakai pakaian seperti pertama kali datang, pasti kakinya sudah kaku. Maaf, kita harus jalan kaki agak jauh, kata Imam Burhan. Tidak masalah Imam, tadi saya juga jalan dari stasiun Prospek Mirah. Biasanya saya memarkir mobil di tempat parkir masjid, tapi tadi pagi saya berangkat terlalu dini. Jalan menuju masjid masih dipenuhi salju. Petugas pembersih salju belum datang, sehingga mobil saya parkir di jalan agak dekat stasiun Prospek Mirah. Itu tidak jauh Imam. Alhamdulillah, kau benar-benar pemuda yang bersemangat. Sejak kapan Imam diamanahi masjid ini? Sejak 7 tahun yang lalu. Tunggu agak pelan sedikit. Kasihan Reina, agak susah dia mengikuti kita, kata Imam Burhan sambil menengok ke belakang. Anwar ikut menengok. Ia baru menyadari kalau ada seorang perempuan yang berjalan 20 meter di belakang mereka. Istri Imam, tanya Anwar. Tidak, dia adik saya, masih kuliah di MGU. Fakultas apa? Kedokteran. Mereka terus berjalan menapaki jalan bersalju. Anwar langsung akrab dengan Imam Burhan, seolah keduanya adalah sahabat lama yang bertahun-tahun tidak bertemu. Jiwa keduanya seolah-olah pernah bertemu sebelumnya. Imam Burhan bercerita kalau dia dulu selama di Syria ia banyak belajar pada ulama-ulama terkemuka Syria. Bahkan sempat juga ia belajar ilmu hadis pada Syekh Abu Fattah Abu Guddah. Akhirnya mereka sampai di tempat mobil diparkir. Imam Burhan membuka pintu mobil sedan yang atapnya tertimbun salju. Agak susah. Imam Burhan terus berusaha. Dengan sedikit kesabaran, akhirnya pintu mobil terbuka. Beberapa jurus kemudian mobil itu sudah menyala. Anwar masuk duduk di bagian depan, di samping Imam Burhan. Reina duduk di belakang bangku. Mobil Ziguli buatan Rusia itu melaju perlahan-lahan. Roda-rodanya menyibak salju di jalan. Mobil Ziguli merah tua itu melaju ke selatan dengan tenang di atas aspal Stepanka Ulista, lalu melewati Bolisaya Lubianka Ulista.
Tak lama kemudian sampai di bundaran dekat stasiun Lubinka, lalu berbelok kiri menelusuri Teatrali Plaza. Anwar seolah tidak mengedipkan kedua matanya sedikit pun. Ia menikmati betul pemandangan malam di Moskow di tengah musim hujan. Kendaraan masih ramai. Di beberapa tempat mobil-mobil berjalan lamban seperti semut. Di beberapa titik terjadi kemacetan. Mobil buatan Rusia yang sudah tua berbaur dengan mobil buatan Jepang yang mulai dekil. Mobil-mobil bawah terbaru juga nampak sesekali. Tahun 1993 yang lalu Rusia mengimpor mobil bekas dari Jepang besar-besaran. Akibatnya ya seperti ini, jalanan jadi penuh sesak, kata Imam Burhan pada Anwar. Anwar melihat beberapa papan reklame yang sangat berbau kapitalis. Papan-papan iklan berukuran besar itu menawarkan produk industri modern Amerika, Eropa, dan Jepang seperti minuman ringan, ponsel, jam tangan, bir, kosmetik, dan produk-produk lainnya yang dulu pernah dikecam habis-habisan sebagai penduduk kapitalis. Produk-produk yang dulu dilarang masuk kini membanjiri Moskow. Imam Burhan membelokkan zigulinya ke arah Arbatskaya. Beberapa menit kemudian mobil itu sudah meluncur di atas aspal Arbat Ulista menuju stasiun Smolenskaya. Memasuki Vanfilovsky Pereluk, Imam Burhan berpesan pada Anwar, "Bertakwalah kepada Allah selama di Moskow ini, saudaraku. Berhati-hatilah, ujian imannya di sini tidak ringan. Ini adalah negara paling bebas di dunia, penganut free sex dan seks situs porno terbesar di dunia. Kebebasan di Amerika maupun Belanda sekalipun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Rusia ini. Kamu harus ekstra hati-hati. Kalau kamu memerlukan bantuanku, jangan segan." "Baik, Imam," jawab Anwar. Di depan The White House Residence, mobil itu berhenti. Anwar turun dan langsung memasuki apartemen yang ada di depannya. Sementara Imam Burhan dan Raina memasuki The White House. Anwar menaiki tangga dengan hati bahagia. Ia merasa menemukan satu sumber penelitian yang bagus. Ia bisa bertanya kepada Imam Burhan banyak hal, dan pasti beliau akan bisa menunjukkan orang-orang Muslim Rusia yang bisa ditanya untuk pengumpulan datanya. Anwar sudah sampai di depan pintu apartemennya. Ia melihat jam tangannya, pukul 8:30. Najwa dan Risa mungkin sudah pulang. Jika mereka sudah pulang, ia berharap Najwa tidak lagi memakai pakaian yang membuka aurat di ruang tamu, dan Risa semoga tidak seperti Najwa. Anwar membuka pintu dan terkejut bukan kepalang. Anwar menyaksikan adegan yang tidak boleh disaksikan oleh siapapun. Anwar langsung memalingkan mukanya dan beristighfar sejadi-jadinya. Di atas sofa, Risa bergumul dengan seorang laki-laki bule dan melakukan hal yang diharamkan oleh semua agama. Tubuh Anwar langsung kaku. Ia tidak tahu harus berbuat apa. "Hei kawan, kenapa berdiri saja di situ? Kemarilah." Lelaki bule itu menyapanya dan terang-terangan mengajaknya berbuat dosa besar yang tidak pernah dibayangkannya sama sekali. "Bertakwalah kepada Allah selama di Moskow ini, saudaraku. Berhati-hatilah, ujian imannya di sini tidak ringan." Suara Imam Burhan langsung berdengung di telinganya dan menyebarkan kekuatan iman ke seluruh syaraf-syarafnya. Anwar membaca istighzah dan meludah ke kiri 3 kali. Lalu melewati ruang tengah dengan cepat dan masuk ke kamarnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah 2 setan terkutuk itu. Anwar membanting pintu kamarnya dengan keras. Ia mendengar sumpah serapah dari lelaki bule itu. Dan sebentar kemudian ia masih mendengar suara kemaksiatan dari ruang tamu itu. Anwar langsung menyalakan laptopnya dan membunyikan murotal sekeras-kerasnya sampai ia merasa aman. Ia tidak pernah membayangkan akan menyaksikan adegan kemaksiatan yang keji itu. Baru saja ia bertemu dengan orang soleh, yaitu Imam Burhan, dan mendapat banyak masukan dan nasihat yang indah. Ia langsung berhadapan dengan sepasang setan berwajah manusia yang melakukan perbuatan keji. Ia sedikit merasa beruntung. Imam Burhan baru menasihatinya,
Bertakwalah kepada Allah selama di Moskow ini, saudaraku. Berhati-hatilah, ujian imannya di sini tidak ringan. Nasihat Imam Burhan itu sangat membantunya. Imam Burhan seolah mengerti kalau dia akan menghadapi ujian iman yang dahsyat di Moskow. Anwar mengambil air wudhu lalu sholat. Dia teringat sabda Rasulullah SAW, dan ikutilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, maka amal kebaikan itu akan menghapusnya. Ia merasa bahwa melihat adegan tidak senonoh itu, meskipun tidak ia sengaja, adalah dosa. Ia bahkan merasa dosa itu sangat besar. Ia sangat takut seolah ada gunung yang runtuh mau menimpanya. Ia ingin menghapus dosa itu dengan ruku dan sujud kepada Allah. Dalam sujud berulang kali ia memohon ampun kepada Allah. Berulang kali ia ucapkan doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Anwar menangis memohon kepada Allah agar tidak diuji dengan ujian yang ia tidak mampu melewatinya dengan selamat. Ia minta dilindungi oleh Allah, diteguhkan hatinya untuk tetap lurus memegang ajaran Islam yang mulia. Anwar masih tersungkur dalam sujudnya. Murotal di laptopnya tetap menyala. Tiba-tiba pintu kamarnya digedor dengan sangat kerasnya. Anwar agak kaget. Ia lanjutkan sholatnya. Pintu kamarnya kembali digedor-gedor. Selesai salam, Anwar bangkit dengan kemarahan yang langsung menyala. Siapa yang tidak memiliki sopan santun itu? Mau apa dia menggedor-gedor pintu kamarnya seperti orang gila? Anwar membuka pintu kamarnya dan di hadapannya seorang laki-laki bule muda berdiri tegak memelototinya. Di belakangnya berdiri Lisa yang berpakaian seadanya dengan mimik wajah yang sangat buruk. Bule itu hanya mengenakan celana panjangnya. Telunjuk kanan bule itu langsung menuding ke arah Anwar dan berkata kepada Anwar dengan nada menghardik, "Hai brengsek, suara dari laptopmu itu mengganggu kami. Kau mau aku pecahkan laptopmu itu?" Mendengar kata-kata yang sangat memusuhi dan mengintimidasi dari kemarahan Anwar semakin bertambah. Keberaniannya naik berlipat-lipat. Spontan Anwar menjawab, "Hai setan busuk, jaga mulutmu. Ingat sekali lagi aku melihat kalian melakukan perbuatan keji seperti binatang di ruang tamu ini, akan kupecahkan kepala kalian. Kalau melakukan perbuatan keji itu, pergilah ke kandang babi. Jangan mengotori ruang tamu ini. Ruang tamu ini hanya untuk manusia, tidak untuk babi-babi kurap seperti kalian." Bule Rusia itu mengatupkan rahangnya. Giginya bergemeretak, matanya semakin memerah. Amarahnya tidak tertahan lagi. Ia langsung menyerangkan pukulan ke rahang Anwar. Ia ingin menghajar Anwar sejadi-jadinya, tapi ia terlalu menganggap enteng Anwar, pemuda Indonesia yang pernah belajar karate selama 7 tahun sejak dari MTS itu dengan mudah menggelak. Bahkan langsung menyerangkan pukulan ke ulu hati bule itu. Bule itu terhuyung ke belakang. Anwar maju 1 langkah. Pandangannya berputar menyapu seluruh ruangan dengan cepat. Pertarungan tak terelakkan. Ia langsung mempelajari mode perang, sebab itu harus menang. Kebenaran harus ditegakkan, kekejian harus disingkirkan. Lelaki bule itu mengumpat dan langsung mengambil kuda-kuda. Anwar langsung tahu kemampuan apa yang dimiliki lawannya. Itu adalah karate. Anwar berdiri tenang. Matanya menatap laki bule itu dengan tajam. Anwar memberi isyarat kepada bule itu agar menyerangnya kalau berani. Bule itu bergerak cepat melancarkan tendangan lurus ke dada Anwar dengan kaki kanan. Gerakan Anwar lebih cepat. Dengan refleks ia menghindari ke samping kanan. Tendangan bule itu mengenai angin kosong. Belum sampai kaki kanan bule itu menjejak lantai, Anwar sudah menendang selangkaan bule itu dengan tumit kiri kanannya sekeras-kerasnya. Tendangan itu mengenai sasarannya dan terdengar bunyi plak sangat keras. Lisa yang menyaksikan itu menjerit gemetar. Bule itu mengaduh, hendak roboh. Saat kedua lutut bule itu hendak menyentuh lantai, Anwar mengirim tendangan berikutnya dan tepat mengenai rahang bule itu. Seketika terdengar bunyi krak.
Darah mengalir dari mulut bule itu. Tubuhnya tak ayal terpelanting dan kepalanya terbanting ke lantai. Anwar masih duduk melepas lelah di sofa ruang tamu ketika Najwa pulang. Perempuan muda itu kaget bukan kepalang melihat ruang tamu yang berantakan. Pecahan gelas dan botol berhampuran di sana-sini. Kursi yang morat-marit, dinding yang kotor oleh vodka dan botolnya pecah membentur dinding, dan tetesan darah yang berceceran di mana-mana. Apa yang terjadi, Anwar? Apa yang telah terjadi? Kenapa semua berantakan begini? Tanya Najwa gusar bercampur cemas. Risa datang membawa penjahat. Penjahat itu ingin membunuhku. Aku melawan sekuat tenaga. Terjadilah pertempuran, dan kini penjahat itu entah diseret kemana oleh Risa setelah aku lumpuhkan. Jawab Anwar. Ceritamu terlalu singkat. Tolong ceritakanlah kronologisnya dengan detail kepadaku. Ini bukan masalah kecil. Kalau orang yang kau sebut penjahat ternyata adalah anggota sebuah mafia, kau pernah mendengarkan bagaimana kejamnya mafia Rusia? Ceritakanlah semua kepadaku, jangan ada yang kau tutupi. Siapa tahu aku bisa memberikan masukan penting. Anwar kemudian menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai akhir, termasuk bagian Risa mau dibunuh Misal. Benar namanya Misal? Ya, kenapa? Dia anggota mafia. Dia anggota mafia? Ya, dia anggota Verkhovskaya Bratva, salah satu jaringan mafia yang ditakuti di Moskow. Tapi jangan khawatir, Misal tidak akan berani macam-macam padamu. Kenapa kau berkata begitu? Apa jaminannya? Misal bisa saja datang dengan anggota mafianya menggeruduk rumah ini. Untuk kasus kali ini dia tidak akan berani. Apa karena sudah pernah aku lumpuhkan? Bukan karena Gerald dia pernah kau lumpuhkan, sama sekali tidak. Jika di tengah jalan kau bertemu, dia pasti akan mengajakmu berkelahi lagi. Dia tidak akan menggeruduk kemari bersama anggotanya karena dia tidak ingin hubungannya dengan Risa diketahui oleh Boris Melnikov, ketua mafia Verkhovskaya Bratva. Risa bisa ditembak mati. Risa atau Misal juga tidak akan berani lapor polisi. Jika itu terjadi, maka masalah akan membuat Boris Melnikov tahu segalanya. Ancamanmu paling berbahaya hanya jika bertemu Misal lagi. Pasti dia akan mengajakmu bertarung lagi sampai mati. Jika mengajakmu bertarung, kurasa kau lebih beruntung. Yang repot kalau dia langsung menembak kepalamu dengan revolvernya tanpa peringatan apapun. Jelas Najwa. Dalam hati Anwar berdoa semoga Misal tidak bisa berjalan lagi sehingga tidak membahayakan siapa-siapa lagi. Najwa meletakkan tasnya ke kamar lalu keluar lagi, mengambil sapu dan berusaha membersihkan kaca-kaca yang berhamburan. Anwar bangkit, ia merasa harus membantu Najwa. Dengan berjongkok ia memunguti serpihan-serpihan botol yang pecah bercampur darah yang berceceran di lantai yang dilapisi karpet kayu menkilat itu. Darah juga membasahi beberapa bagian sofa dan karpet di bawahnya. Sambil memunguti serpihan-serpihan itu, Anwar membayangkan jika tidak bisa melumpuhkan Misal, mungkin kepalanya juga akan pecah seperti botol itu. Lalu jasadnya akan dilempar dari jendela. Kemudian di koran Pravda akan keluar laporan ada orang Indonesia bunuh diri meloncat dari lantai 3. Kepalanya pecah membentur batu dan seluruh dunia akan percaya begitu saja. Meskipun Misal telah ia lumpuhkan, Anwar meyakini bahwa masalahnya dengan Misal tidak akan selesai begitu saja. Misal pasti menggunakan segala cara untuk membalas dendam. Misal tidak akan tinggal diam. Menghadapi kenyataan itu, Anwar memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Darah yang nempel di sofa dan karpet itu akan susah dihilangkan, kata Najwa sambil tetap membersihkan serpihan kaca di lantai. Aku mengkhawatirkan sesuatu, sambung Najwa. Apa itu? Tanya Anwar. Kalau ada tetangga yang lapor polisi karena suara gaduh saat kalian berkelahi, semoga tidak ada. Kalau ada, urusannya akan panjang. Darah yang menempel di sofa itu bisa jadi perkara yang berbentuk tidak baik. Semoga baik, sahut Anwar sambil menenteramkan dirinya.
Jika ia sampai berurusan dengan polisi atau bahkan sampai berurusan dengan pengadilan, maka rencana yang ia susun sama di Moskow bisa berantakan semuanya. Maka setelah membersihkan ruang tamu itu, Anwar masuk dan kembali bersujud memohon pertolongan Allah. Ia meminta kepada Allah diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Ia berdoa, Allahumma